Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saya Wahyu Gunawan dari kelas Tadris IPS 1B. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar sejarah. Untuk soal yang pertama terkait dengan revolusi di Indonesia hingga tahun 1949. Revolusi ini disebut juga dengan Revolusi Kemerdekaan Indonesia yang terjadi dari tahun 1945 sampai 1949. Meskipun sudah merdeka, namun perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan masih terus berlanjut. Sebab sepanjang masa ini masih banyak terjadi pemberontakan dan konflik di Indonesia. Ada beberapa peristiwa sejarah yang terjadi pada masa ini. Tentu saja yang pertama adalah proklamasi kemerdekaan yang terjadi pada tahun 1945. Namun setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Indonesia tidak lepas begitu saja dari cengkraman para penjajah. Belanda masih terus berusaha merebut kembali kemerdekaan Indonesia dengan melakukan sejumlah serangan. Salah satunya adalah agresi militer Belanda yang pertama. Lalu dilanjutkan dengan agresi militer Belanda kedua, Perjanjian Linggarjati. Lalu ada pemberontakan komunis di Madiun pada tahun 1948. Ada juga pemberontakan DITII. Pemberontakan DITII adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Namun, pemberontakan yang terjadi pada masa Revolusi Kemerdekaan adalah pemberontakan DITII yang terjadi di Jawa Barat. Lalu revolusi ini berakhir setelah terjadinya peristiwa penyerahan kedaulatan Indonesia yang terjadi pada tahun 1949. Setelah Belanda terus melakukan serangan militer kepada Indonesia, pada akhirnya upaya diplomasi yang dilakukan untuk mengakhiri peristiwa ini adalah melaksanakan KMB atau Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar ini dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dan KMB ini dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Indonesia kala itu, yaitu Muhammad Hatta. Untuk soal yang kedua adalah gerakan organisasi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan di era modern. Seperti yang diketahui, organisasi Muhammadiyah adalah sebuah gerakan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta. Muhammadiyah terkenal memiliki konsep Islam berkemajuan. Konsep Islam berkemajuan di era modern ini adalah merupakan respon dari fenomena yang ada, yaitu globalisasi, terutama kebudayaan baik dalam bentuk Arabisasi maupun Westernisasi atau kebarat-baratan. Dengan mengembangkan kemampuan dan akal Muhammadiyah berinovasi dalam mengembangkan dakwah dan program nyata untuk mengangkat citra Islam di masyarakat. Seperti Muhammadiyah banyak membangun rumah sakit, panti sosial, sekolah-sekolah untuk memajukan pendidikan, dan lain-lain. Faktor-faktor yang menyebabkan berubahnya sistem politik ini diantaranya yang pertama itu gagal dalam mewujudkan stabilitas politik dan perbaikan ekonomi. Seperti yang kita tahu, pada masa ini politik Indonesia masih terbilang belum stabil dan perbaikan ekonomi juga diperlukan karena waktu itu perekonomian Indonesia masih dalam tahap rendah. Penyebab yang kedua adalah parlementer gagal menyusun undang-undang baru. Lalu di masa ini juga kabinet kerap berganti-ganti sehingga banyak yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat atau mosi tidak percaya, dan keputusan Insinyur Soekarno dengan dikeluarkannya dekret presiden pada tahun 1959. Untuk soal nomor 4 adalah kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Lama dan pada masa Orde Baru. Orde Lama itu sendiri merupakan istilah untuk menyebut kepemimpinan Presiden Insinyur Soekarno, namun istilah ini baru digunakan pada masa Orde Baru atau pada masa Presiden Soeharto. Di antara kebijakan politik pada masa pemerintahan Orde Lama yaitu yang pertama pembebasan Irian Barat dari Belanda. Peristiwa bersejarah ini dimulai ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Trikora atau Tiga Komando Rakyat pada tahun 1961. Trikora menandai usainya upaya diplomasi Indonesia dengan Belanda terkait pembebasan wilayah Irian Barat, atau bisa dianggap Indonesia sudah mengibarkan bendera perang untuk merebut wilayah kesatuannya. Langkah Trikora diambil
karena pihak Belanda yang enggak juga menunjukkan itikat baik terkait nasib Irian Barat secara diplomatis. Lalu yang kedua adalah konsep Nasakom. Nasakom adalah sebuah konsep yang diberlakukan di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin hingga masuk era Orde Baru. Nasakom ini merupakan singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme yang digagas oleh Presiden Soekarno untuk menyatukan berbagai ideologi politik. Nasakom dikampanyekan dalam ranah internasional lewat sidang umum PBB di New York pada tahun 1960. Namun Nasakom tenggelam dan kehilangan pamornya dikarenakan anggapan bahwa Partai Komunis Indonesia terlibat dalam peristiwa 30 September 1965. Lalu kebijakan ketiga adalah doktrin Manipol-Uzdek. Manipol-Uzdek adalah singkatan dari Manifestasi Politik Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Manipol-Uzdek ini disampaikan dalam sebuah pidato pada tanggal 17 Agustus 1959, mengingat pasca pemilu 1955 belum ada perubahan yang signifikan yang terjadi pada konstitusi atau jalannya pemerintah negara. Manipol-Uzdek lalu menjadi rumus garis-garis besar haluan negara atau GPHN pada masa akhir-akhir Orde Lama. Untuk kebijakan selanjutnya yaitu Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB. Ini dikarenakan adanya konfrontasi dengan negara Malaysia. Lalu kebijakan ekonomi di era Orde Lama yaitu yang pertama program peminjaman nasional. Yang kedua, upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia. Kebijakan ketiga yaitu Konferensi Ekonomi Februari 1946. Yang keempat, pembentukan Planning Board. Kelima, rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Dan yang terakhir, Kasimo Plan. Kebijakan-kebijakan ini dimunculkan atau diadakan dikarenakan ekonomi Indonesia pada saat itu masih tergolong rendah, dikarenakan eksploitasi besar-besaran dari penjajah dan juga faktor Indonesia baru saja merdeka. Lalu kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Orde Baru ini adalah istilah untuk menyebut masa kepemimpinan Presiden kedua, Presiden Soeharto, yang berlangsung pada tahun 1967 sampai 1998. Kebijakan politik dalam negeri. Yang pertama, pelaksanaan pemilu 1971. Pemilu yang sudah diatur yang menetapkan pemilu ini akan dilaksanakan pada tahun 1971, berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 atau pada masa Orde Lama. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Partai Golkar. Kebijakan kedua yaitu penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik menjadi 2 partai dan 1 golongan karya, yaitu yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, gabungan dari Nahdlatul Ulama, Parmusi, Perti, dan PSII. Lalu Partai Demokrasi Indonesia, gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Dan yang terakhir tentu saja golongan karya atau Golkar. Kebijakan ketiga yaitu dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR dan dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orba ini sangatlah dominan. Dan kebijakan yang terakhir adalah pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ini adalah bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan dilakukan penataran P4 untuk para PNS.
Lalu ada kebijakan politik luar negeri Indonesia, yaitu Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada saat Indonesia keluar dari keanggotaan PBB, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik di dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. Lalu yang terakhir adalah memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik dalam regional maupun internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu yang pertama, turut serta dalam pembentukan ASEAN. Kedua, mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian. Ketiga, ikut berperan dalam KTT non-blok. Dan yang terakhir, berperan dalam Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Untuk kebijakan ekonomi pada masa Orba, pemerintah Orba memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan ini yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, kedua pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan yang ketiga adalah stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Bukan tanpa alasan diadakannya trilogi, karena pada masa ini Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi, terutama pada tahun 1966. Beberapa kebijakannya yaitu yang pertama, Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLITA. Dan RPLITA ini dievaluasi selama 5 tahun sekali. Ada beberapa RPLITA, yang pertama itu adalah RPLITA 1. Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Namun, kebijakan pada masa ini dianggap menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang yang kaya saja. Hal ini memicu timbulnya peristiwa Malapetaka 15 Januari atau Malari. Kedua, RPLITA 2 yang menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Yang ketiga adalah RPLITA 3 yang menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada asas pemerataan, yaitu yang pertama, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, kedua, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan, ketiga, pemerataan pembagian pendapatan, yang keempat, pemerataan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, berpartisipasi di dalam pembangunan, penyebaran pembangunan, dan memperoleh keadilan. Yang kemudian ada RPLITA 4, menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Dan yang terakhir adalah RPLITA 5, menitik beratkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Dan lalu ada kebijakan revolusi hijau. Revolusi hijau ini pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari yang sebelumnya tradisional berubah ke cara yang modern. Untuk meningkatkan usaha ini ada 4 usaha pokok. Yang pertama adalah intensifikasi, kedua ekstensifikasi, ketiga diversifikasi, dan yang keempat rehabilitasi. Untuk soal yang kelima adalah demokrasi di Indonesia di masa reformasi sampai sekarang. Yang pertama adalah pemilu pada saat reformasi hingga sekarang itu berjalan lebih demokratis. Kedua, rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga ke daerah. Ketiga, pola rekrutmen politik terbuka. Dan yang keempat, hak-hak dasar warga negara itu lebih terjamin. Dan untuk solusi dari permasalahan yang ada di Indonesia sekarang, mungkin dari segi kampanye tidak lagi menggunakan uang-uang untuk menyatakan janji mereka kepada masyarakat. Walaupun ingin berjanji, tapi tetap memegang teguh janji mereka sehingga terciptanya kehidupan yang lebih sejahtera. Dan yang kedua adalah lebih memeratakan pembagian uang APBD dari pusat hingga daerah.
sehingga pembagian tersebut menjadi rata dan tidak ada simpang siur antara keduanya. Baik, sekian itu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.